beda-beda, ada yang memang udah dewasa, mature gitu. Ada yang mungkin masih struggle dalam menghadapi urusan organisasinya, jadi ya ngurusin yang penting-penting aja. Jadi ketika memang kita masih di tahap itu ya nggak apa-apa sebenarnya, ketika muncul nih masalah, kayaknya ada masalah ini, kita baru ngasih training ke anggota kita. Kayaknya ada masalah ini, terus kita ngasih training ke anggota kita. Nah, tapi kalau misalnya udah di level itu yang lebih atas, kita masuk ke hard skill training, di mana kita ngasih training-training yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi misal ada orang-orang yang kerja di bagian desain, ya kita kasih pelatihan desain grafis, copywriting, atau misalnya sekarang mungkin lagi hype-nya desain 3D, atau misalnya bikin konten TikTok. Apalagi ya? Ya banyak hal ya. Dan sebagainya itu kan berkaitan. Nah, ketika memang itu udah beres, kita baru naik ke level berikutnya di soft skill training, yaitu adalah skill-skill yang mendukung pekerjaan utama. Nah, ini kadang-kadang agak ini ya, agak kebalik-balik, atau mungkin orang-orang banyak yang salah menilai antara soft skill dan hard skill ya. Contohnya misalnya, aku tanya deh ke kalian, kalau public speaking itu soft skill atau hard skill? Ada yang mau jawab? Soft skill atau hard skill? Public speaking. Soft skill ya kebanyakan ya. Dua-duanya, Kang. Oh, kenapa tuh dua-duanya? Izin, Kang, karena untuk bisa berbicara butuh kosakata atau wawasan, Kang. Jadi butuh baca juga sama keterampilan untuk menyampaikan. Jadi itu lebih kepada ilmu dan seni sih, Kang, kalau menurut saya, Kang. Oke. Oke. Terima kasih jawabannya, guys. Nah, sebenarnya jawabannya tergantung itu skill yang digunakan oleh siapa. Jadi kalau misalnya itu skill yang digunakan oleh MC, itu jadi hard skill-nya MC, karena itu skill yang dibutuhkan untuk pekerjaannya, karena berkaitan dengan kerjaannya gitu. Tapi kalau misalnya itu dikasih ke ke programmer, itu jadi soft skill-nya programmer. Kebayang nggak ya perbedaannya? Karena bisa jadi mempermudah mereka untuk berkomunikasi dalam tim gitu. Apalagi ya, jadi atau mempermudah mereka ketika mau mempresentasikan produk digital yang baru gitu. Nah, makanya si soft skill hard skill ini pembagiannya ya bukan tentang apakah soft skill itu kayak misalnya public speaking, kepemimpinan ya. Ya kalau pemimpin kemampuan kepemimpinan itu hard skill-nya dia. Tapi kalau misalnya kita bukan pemimpin, ya itu mungkin jadi soft skill-nya kita gitu. Nah, makanya di tahap berikutnya setelah kita bikin training itu berdasarkan kayak pemadam kebakaran ya, kalau ada masalah baru dibikin training, ada masalah bikin training, ya kita bisa bukan karena ada masalah, tapi memang ada kebutuhan dari si hard skill-nya gitu. Kita misalnya pengen ningkatin hard skill seseorang supaya organisasi kita berkembang. Nah, itu bisa tuh masuk ke sana. Nah, salah satu contohnya ya ini si pelatihan training desain ini udah masuk ke tahap itu. Meskipun sebenarnya nyerempet di bagian soft skill juga sih. Apalagi mungkin nanti setelah kalian ini ya ikut sampai jadi tim training kayak gitu. Nah, baru nanti masuk ke soft skill training ya, yang itu mendukung pekerjaannya. Dan kalau misalnya itu udah selesai tuh, nah bisa masuk ke improving quality of life gitu. Jadi di beberapa perusahaan itu bahkan ada yang bikin pelatihan-pelatihan itu yang sama sekali nggak relate dengan pekerjaan orang itu. Kayak misalnya pelatihan merawat atau mendidik anak, atau misalnya pelatihan ini kalau misalnya kompor gas meleduk gitu, kan suka dapet itu sih. Itu kan sesuatu hal yang gini yang nggak relate ya, tapi itu nge-improve kualitas hidup dari anggotanya gitu. Jadi ya itu nggak apa-apa. Kalau misalnya di ini ya di BMK itu ada apa sih itu namanya, kok aku lupa, yang ngajar TPB, aduh, bukan ruang curhat ya, itulah ya. Jadi di ITB kan ini ya mahasiswa yang tingkat pertama itu masuk ke tahap TPB ya, SMA kelas 4. Nah, itu kita ngadain program bimbel gratis gitulah buat mereka, berbayar sih tapi murah banget. Nah,
itu ya di bagian improving quality of life-nya anggota kita gitu. Atau misalnya apa ya, pelatihan apa lagi ya yang masuknya ke improving quality of life ya? Ya banyak lah ya. Nanti masuknya ke arah sana, tapi itu memang nggak terlalu berkaitan sama job relatednya gitu. Nah, itu udah di tahap yang paling atas. Nah, kita perlu menentukan nih sebenarnya kondisi organisasi kita tuh di bagian mana, karena agak akan ada beberapa perbedaan ya yang perlu kita lihat, kayak misalnya di firefighter like training ini ya kita fokus ke permasalahan yang memang lagi muncul aja. Jadi biasanya organisasi-organisasi yang memang lagi banyak masalah ngelakuinnya ini, dan ini effortnya sangat besar sih menurut aku ya, kalau misalnya masalahnya banyak banget, karena biasanya organisasi-organisasi yang banyak curhat ke aku tuh yang dia baru regenerasi, terus dia angkatan barunya tuh ngerasa kayaknya aku nggak disiapin sama cutting aku, terus aku nggak ngerti harus ngapain ya, angkatan aku tuh kayak belum siap untuk menggantikan, terus banyak orang-orang yang ngerasa nggak siap dan justru malah keluar dari organisasi, gitulah. Jadi banyak banget udah mah angkatannya belum siap, terus mereka juga harus nyiapin angkatan berikutnya gitu. Nah, mungkin kalian mengalami itu juga ya, nggak tahu juga. Ya, adalah beberapa yang sering curhat kayak gitu. Nah, itu ya di bagian firefighter like training ini. Jadi kita ada masalah nih, masalahnya kan kita ngelihat ya bahwa sebenarnya angkatan kita aja belum siap nih untuk menjalankan roda organisasi. Berarti kita harus mencari cara agar kebutuhan kita terpenuhi. Setelah kebutuhan kita terpenuhi, kita bisa memenuhi kebutuhan si adik tingkat kita gitu ya. Dan ini kita bisa cari banyak metode sebenarnya. Entah itu kita bisa kerjasama nih sama alumni atau kerjasama sama organisasi-organisasi tertentu. Kalau misalnya alumninya nggak mau balik lagi ke organisasi, soalnya ada kasus-kasus kayak gitu guys. Jadi ini aku mungkin mau sekalian ini ya, menggarisbawahi agar kalian tidak menjadi alumni yang menjadi masalah ke organisasinya. Kemarin itu aku sempat dapat curhatan juga ya, bahwa nggak kemarin sih, udah agak lama ya, curhatan ketika ada anak nih baru naik ngejabat, terus si cuttingnya tuh mereka tuh banyak ngasih komentar-komentar ke si adik tingkatnya ini. Kok kamu ngejalanin organisasinya kayak gini sih? Padahal dulu pas angkatan kita tuh nggak kayak gini, harusnya kayak gini. Wah, dia banyak komentarin lah, sampai si adik tingkatnya tuh cukup stres lah. Bukannya si cutting ini tuh atau si alumni ini tuh ngebantu, justru malah ngeributin. Padahal kondisinya ya, kenapa si adik tingkat mereka itu nggak bisa ngelakuin sesuatu yang mereka harapkan, karena mereka itu si alumni-alumninya nggak menyiapkan mereka untuk bisa lebih baik dari mereka gitu. Jadi sebenarnya kesalahan mereka sih menurut aku ya, si alumninya ya salah Anda sendiri, kenapa Anda tidak menyiapkan adik tingkat Anda gitu. Tapi setelah udah digantiin malah banyak komentarin kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah jadi alumni ya, ini bisa mendukung organisasi kalian juga untuk ngebantu mereka lah, entah itu ngasih saran atau misalnya jadi pemateri gitu ya. Kayak di BMK juga tuh banyak kayak gitu. Jadi ketika ada alumni ini kayak aku nih, karena aku udah jadi alumni. Aku ke ASA ya, mungkin kalian pernah dengar ke ASA, Kang Hairun, siapa lagi ya? Ya banyak lah. Kita ngelibatin lagi mereka sebenarnya. Meskipun dalam part yang lebih sederhana ya, nggak konsep dan sebagainya, cuma kita minta mereka balik jadi pemateri lagi ya, sharing pengalaman mereka. Ini juga kan aku sebenarnya lagi sharing ke kalian ya, anak-anak di BMK gitu, tentang pengalaman aku membuat training itu kayak gimana. Nah, kayak gitu. Atau misalnya nanti kalian bisa kerjasama dengan organisasi-organisasi terkait ya. Kalau misalnya LDK kan suka ada ini ya, FSLDK yang bagian kaderisasi itu, komisi B ya, aduh lupa aku. Itulah. Atau misalnya ke organisasi-organisasi terkait gitu, ke BMK gitu, misal kalau misal mau kerjasama juga ya, ada sih beberapa kampus-kampus juga kayak gitu ya. Dulu kita sempat bikin pelatihan bareng sama masjid kampusnya Polines gitu, ketika mereka memang minta untuk dibikinin pelatihan secara khusus, karena mungkin mereka butuh orang yang membantu di bagian sana gitu ya. Tapi mereka memang ada budgetnya sih, ada misalnya untuk segala resource kebutuhan si trainingnya tuh udah dengan mudah bisa dipenuhi gitu. Mau butuh alat ini, mau ada apa gitu. Nah, dan banyak hal lah yang bisa kita lakukan ya, agar si permasalahan ini tuh bisa selesai. Nah, jangan sampai kita melihat bahwa ketika udah di kondisi yang stuck kayak tadi ya, kayak
kayaknya kita belum siap, tapi kita harus udah nyiapin angkatan di bawah kita nih. Terus waktu kita juga nggak sebentar, cuma 1 tahun. Terus banyak anggota kita yang hilang, wah kita jadi udah pasrah dan nggak ngapa-ngapain. Nah padahal sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai macam cara, cuma kita belum bisa ngelihat aja. Makanya kita perlu banyak belajar supaya nanti kita bisa melakukan tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi kita, kayak gitu. Nah kalau misalnya permasalahan itu tuh udah aman ya, udah stabil, kita mau melakukan pelebaran, pembesaran, atau kita mau meningkatkan kualitas dari kinerja organisasi kita masuk ke level yang berikutnya gitu. Kita bikin agar anggota-anggota kita tuh punya hard skill yang tepat dalam pekerjaannya. Nah banyak di organisasi-organisasi itu mereka nggak menyiapkan ini gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ketika si orang itu udah dikasih kerjaan, mereka bakal belajar. Di organisasi kan biasanya kayak gitu ya. Misal kalau misalnya mau belajar pengolahan data, maksudnya MSDM. Kalau misalnya mau belajar desain grafis, masuknya ke tim desain gitu. Tapi sebenarnya belum tentu mereka tuh mempelajari hal itu ketika mereka dikasih tugas untuk bikin desain, kayak gitu. Nah makanya kita perlu apa ya, bukan cuma tentang ngasih kerjaan, tapi gimana caranya kita ngasih modal ilmu juga ke mereka untuk bisa melaksanakan kerjaannya gitu. Nah makanya ini bagian di hard skill ini. Nanti baru masuk ke soft skill ya, hal-hal yang pendukung lainnya. Yang sayangnya ya banyak organisasi-organisasi ini sekarang ya, yang aku lihat itu lebih mementingkan di bagian soft skill training, sementara bagian 2 level di bawahnya itu kurang. Jadi banyak apa ya, kayak tadi lah, mungkin sebenarnya tim mereka itu job utamanya bukan untuk public speaking, tapi dikasih materi public speaking gitu. Itu nggak relate dan kalian nanti akan mengorbankan banyak tenaga untuk membuat sebuah training yang sebenarnya nggak bisa mendukung apapun, karena kan soft skill itu untuk mendukung tugas utama ya. Jadi ketika mereka nggak punya skill untuk mengerjakan tugas utama, skill pendukungnya juga jadi sia-sia. Ya mereka udah mentok gitu. Jadi ibaratnya gini lah, si hard skill ini tuh gimana caranya ya biar kualitas kerja mereka itu bisa naik sampai ke level 80. Ketika udah 80 itu si soft skill tuh dimasukin supaya naikin 20%. Nah bayangkan kalau misalnya anggota kalian itu ternyata kemampuan untuk mengerjakannya itu di level 20, terus kalian kasih soft skill itu cuma naik 20% kan jadi 40%. Padahal kalau misalnya kalian kasih hard skill dulu, pelatihan hard skill itu bisa naikin ke 80%, udah masuk ke batas aman gitu. Jadi meskipun kerjaannya ya apa namanya nggak bagus-bagus amat ya, tapi ya itu udah oke lah gitu. Nah, makanya jangan sampai kebalik-balik ya dalam memilih pelatihan gitu. Makanya ini yang nanti perlu kalian coba lihat lagi di organisasi kalian, itu sebenarnya butuhnya di bagian mana. Baru nanti kalau udah beres, kita bisa masuk ke improving quality of life. Yang ini kemarin aku mungkin sempat nyeritain ya, bahwa sebenarnya ketika ada bentuk masalahnya berkaitan dengan apresiasi kan itu sebenarnya nggak terlalu ada kaitannya sama ini ya, sama apa namanya, sama training gitu ya. Kita kasih apresiasi lebih, tapi sebenarnya training itu bisa jadi bentuk apresiasi kalau misalnya udah masuk ke bagian ini. Jadi semuanya itu udah selesai, terus nanti kita apa namanya, ngasih apresiasi ke anak-anak kita tentang cara apa namanya, misalnya cara mendapatkan pekerjaan dengan cepat gitu pasca lulus dari organisasi misalnya. Nah itu kan improving quality of life ya. Nah itu jadi sebuah bentuk apresiasi. Tapi ya bagian bawahnya aku rasa lebih utama untuk diselesain dulu. Kayak gitu kurang lebih. Nah makanya kita harus tentuin dulu ya mana yang dibutuhkan. Nah kalau misalnya kita udah memahami itu, kemarin mungkin aku udah sedikit bahas tentang bagian ini. Kita juga harus menentukan sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan itu apa. Kan tadi kita udah ngebahas ya bahwa permasalahan tentang training ini berkaitan dengan knowledge, skill, sama attitude deficiency. Oh ini aku salah ngasih contoh guys, nggak apa-apa deh, kebalik. Nah di mana si knowledge ini itu ada si orang itu nggak punya pengetahuan yang dimiliki, makanya perlu diisi pengetahuannya gitu. Nah contohnya misalnya nih kebalik ya, harusnya bukan memiliki sense of design, harusnya memahami dasar desain grafis. Ya kebalik aku masukinnya. Jadi kalau misalnya permasalahannya ada di knowledge, ya mereka harus dikasih pemahaman dasar desain grafis kalau berkaitan sama desain grafis ya. Terus atau misalnya sebenarnya mereka butuh skill atau kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ya. Jadi contohnya ketika mereka udah punya pengetahuan desain, mereka bisa bikin desainnya sesuai dengan tren dan sebagainya. Nah kalau attitude mereka udah terbiasa, jadi kayak mereka udah punya sense of design gitu. Jadi kan ini agak beda ya. Karena gini, belum tentu orang-orang yang mereka suka nonton video pembelajaran tentang desain, tahu dasar-dasar desain, tahu komposisi warna, tahu apa lagi ya,
komposisi ruang. Aku nggak tahu sih istilah-istilahnya. Mereka belum tentu ya, meskipun mereka udah tahu, mereka bisa menggunakan pengetahuan itu untuk menghasilkan desain yang bagus. Jadi pengetahuannya itu belum terkristalisasi jadi skill. Nah, tapi orang-orang yang udah punya skill yang udah bisa bikin desain yang bagus, belum tentu mereka tuh udah punya sense of design gitu. Makanya attitude ini tuh biasanya bisa kita miliki setelah kita punya jam terbang yang banyak. Makanya beberapa pelatihan yang ada sertifikasi itu mereka mensyaratkan adanya jam terbang kayak aku kan sempat terdaftar jadi coach juga ya di Coaching Indonesia. Jadi kalian kalau download aplikasi Coaching Indonesia bisa milih coach sama aku guys gitu. Nah, itu kalau misal mau naik level perlu ada minimal jam terbangnya sekian puluh jam udah coaching gitu. Nah, jadi kita udah terbiasa untuk melaksanakan coaching gitu, dan jadi ya ketika kita udah di luar kepala lah. Jadi kalau misalnya kalau masih di level skill itu belum di luar kepala, jadi kita masih effort untuk mikir untuk sebagainya. Tapi hasil desainnya bagus. Tapi kalau udah masuk ke attitude itu udah di luar kepala gitu. Expert lah ya. Nah, makanya ini berkaitan sama yang tadi nih di bagian ini nih. Jadi di bagian yang kemarin aku jelasin ya, sebenarnya dia bisa nggak sih? Kalau nggak bisa, berarti dia dikasih pelatihan formal ya. Berarti kan kalau nggak bisa itu bisa jadi mereka ya memang nggak punya pengetahuan kan, makanya ya mereka dikasih pelatihan. Nah, terus kalau misalnya mereka udah bisa ya udah bisa jadi udah berpengetahuan, terus udah punya skill ya. Nah, terus mereka udah biasa atau belum? Nah, kalau misalnya mereka belum terbiasa, mereka dikasih praktik tuh. Makanya dalam proses skill ini ya, sama attitude ini, untuk membiasakan diri dalam menggunakan pengetahuan mereka, ya mereka harus dikasih praktik. Makanya nanti kalian ada banyak hal-hal yang perlu kalian praktekkan dalam pelatihan ini ya. Baru setelah kalian udah udah terbiasa, nah nanti dikasih feedback gitu. Ini feedbacknya kayak gini nih, kayaknya ini bisa lebih meningkatkan hasil desain kita dan sebagainya ya. Bahkan biasanya orang-orang yang udah sampai tahap ini mereka punya kemampuan untuk self learning ya. Jadi mereka bisa belajar secara mandiri gitu. Jadi nggak usah ikut pelatihan, mereka udah tahu harus nyari ilmu ini tuh kemana untuk didalemin gitu. Nah, itu orang-orang yang udah masuk ke tahap itu gitu. Oke. Nah, ini hal-hal dasarnya ya. Tadi kita udah ngebahas. Terus gimana nih caranya supaya kita bisa menentukan atau membuat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Setelah tadi kita udah tahu kaidah-kaidahnya ya. Nah, pertama kita bisa nge-benchmark ya, melakukan benchmarking, dan ini jadi salah satu hal yang sebenarnya cukup mudah. Ketika kalian nih punya masalah apa ya, misal ada masalah public speakingnya di bagian apa, kalian bisa nge-benchmark ke beberapa website tertentu. Contohnya kayak ini nih, The Go Games, terus ini Outback Training apa ya ini yang di bawah, aku lupa. Nah, dan banyaklah website lain ya. Bahkan aku kadang untuk memahami permasalahannya, aku kadang searching di online course. Misal kayaknya ada permasalahan tentang ini nih kemampuan desain. Tapi kan aku belum memahami ya sebenarnya kemampuan desain itu terbagi jadi apa aja, dan sebenarnya apa yang jadi benar-benar masalah yang di tim aku misalnya. Nah, aku biasanya nyari di online course. Misalnya aku nyari online course tentang desain grafis. Nah, biasanya mereka kan ngelampirin kurikulum ya, kayak misalnya tentang komposisi warna, dasar-dasarnya apa aja lah gitu, misalnya ada listnya. Nah, dari list itu biasanya aku cari lagi sebenarnya komposisi warna tuh ngebahas tentang apa sih, ini ngebahas tentang apa. Jadi aku punya pengetahuan dasar lah secara umum tentang bagian-bagian dari desain grafis itu. Dan ketika aku udah mengetahui itu, aku jadi bisa tahu sebenarnya kayaknya yang dibutuhin sama tim aku ini tuh dalam desain grafis sebenarnya di bagian ini nih. Jadi aku nggak usah ngambil semua topik tentang desain grafis, tapi khusus di bagian itu supaya mereka bisa dikembangkan secara lebih terfokus dan ngasih dampak yang lebih besar kayak gitu. Nah, makanya kita sebenarnya udah nggak ada alasan lagi buat bilang kita tuh nggak tahu harus ngapain. Kayak yang tadi tuh, di awal udah serahin aja ke pemateri, dan itu udah nggak ada alasan lagi karena pengetahuan itu udah ada di depan mata kita. Ada dalam genggaman kita gitu, di HP kita mau nyari apapun bisa gitu, bisa ketemu. Bahkan kalau misalnya kalian pengen langsung belajar tentang sesuatu yang nggak kalian pahami ya, kayak tadi misal tim kalian nggak punya kemampuan desain, terus kalian kalian juga nggak ngerti desain itu apa, kalian nyari-nyari juga kalian nanti bisa ketemu ya di YouTube gitu. Banyak pelatihan yang gratis yang itu bisa membuat kalian udah satu level lebih tinggi dibanding tim kalian ya, kayak gitu.
maka udah nggak ada alasan lagi gitu. Jadi bisa via online course, training, konsultan website, ini konsultan training ya yang aku screenshot di sini. Buku misalnya, jadi kalau misalnya kayak ada buku-buku tertentu nih, aku biasanya dulu suka ini ya, suka bikin bikin pelatihan berdasarkan buku yang aku baca. Dulu aku sempat bikin pelatihan tentang time management dari buku Eat That Frog-nya, siapa ya penulisnya, Brian Tracy kalau nggak salah. Nah, aku bikin pelatihan tentang itu ya berdasarkan buku itu. Karena buku kan udah ini ya, udah mengurut, udah beralur ya. Aku tinggal mengambil sari-sarinya, terus nanti aku ngelihat sebenarnya yang perlu dijelaskan apa aja gitu dari buku itu. Nah, itu bisa juga dengan itu, dan ya masih banyak lagi lah. Kalian mau pakai AI buat nyari juga nggak apa-apa. Kan sekarang ada ya model-model mungkin kalian yang ada di dunia IT tahu OpenAI chat apa gitu ya, aku lupa. Kalian nanya sesuatu, mereka ngejawab gitu. Jadi misal kalian pengen tahu pelatihan yang paling tepat untuk public speaking, atau public speaking itu apa, dia nanti bakal ngejawab gitu, si AI-nya. Jadi kayak ngobrol gitu sama kita. Ya kalian bisa mau pakai itu juga boleh, banyak lah sebenarnya intinya. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Jadi ketika kalian ya ngerasa nih kalau misalnya jadi training designer tuh aku jadi harus tahu dasar-dasar berbagai macam desain, ya orang dasar-dasar desainnya juga udah dasar-dasar trainingnya juga udah ada di depan kita, ada dalam genggaman kita. Jadi udah nggak jadi alasan lagi. Yang perlu kita lakukan adalah kemampuan kreativitas kita aja untuk bisa, kayaknya ini deh kreatifnya, kemampuan kreatif kita aja untuk bisa meramu supaya semua informasi itu menjadi suatu hal yang baru. Kan kreatif itu diambil dari kata dasarnya dari create ya, membuat ya, dimana membuat itu dari bahan-bahan yang udah ada kan. Nah, kita tuh nge-benchmarking ini sebenarnya ngambil bahan, karena kan kita tuh kayak ini ya, ngerasa kayaknya aku nggak tahu nih harus bikin pelatihan yang kayak gimana, karena kita nggak punya bahannya aja. Dan kalau misalnya kita menyelami di dunia digital ya, masuk ke isekai dunia digital, nah kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi itu untuk nanti bisa kita olah menjadi hal yang baru. Nah, makanya di sini kemampuan kreativitas itu kayak misalnya apa ya? Kan otak kita tuh menarik ya. Misal gini nih. Jadi ibaratnya otak kita tuh kayak tempat produksi kue. Jadi kayak misalnya aku punya tepung, punya mentega, punya mixer dan sebagainya lah untuk bikin kue ya. Terus setelah jadi kue, nah bahan-bahan yang ada sebelumnya itu kan nggak hilang ya, tetap ada kan di otak kita tuh. Misalnya ketika kita punya informasi dalam otak kita ya, ketika kita bikin sesuatu hal baru, informasi yang lama itu kan nggak habis ya. Dan bahkan kita memunculkan hal baru lagi, memunculkan si kue ini yang bisa dijadikan bahan lagi untuk dibuat sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kue apa gitu. Makanya proses kreativitas itu nggak akan bisa terhenti, dan banyak hal yang bisa dihasilkan dari otak manusia, bahkan dari sedikit informasi aja. Kayak misalnya kita di otak kita ya, itu punya satu garis. Terus kita tahu bahwa garis itu ketika dihubungkan dia akan membentuk sebuah bentuk gitu. Ya kita tinggal menggunakan dua skema itu aja. Kita punya garis, terus garis itu bisa dihubungkan, terus kita hubungkan nanti jadi bentuk apa, dan bentuk-bentuk itu bisa kita gunakan lagi sebagai bahan untuk membuat bentuk yang lain kan, kayak gitu. Dari garis kita bisa bikin segitiga, terus nanti segitiga itu nanti kita bisa bikin jadi apa, atau misalnya kita bikinnya kotak gitu ya, dan sebagainya lah, banyak hal. Nah, makanya ya kita bisa jadi lebih kreatif gitu dengan membuat learning experience yang baru gitu. Makanya memang di pelatihan itu ya sebenarnya yang paling berpengaruh itu tentang experiential learning-nya. Jadi biasanya 10%-nya itu formal learning. Formal learning itu kayak gini nih. Jadi aku nyampein gitu. Terus kalau social learning, informal learning itu nanti ketika kalian ada sesi diskusi kan, kalian nanti bakal ada sesi diskusi kelompok dan sebagainya, sharing pengalaman ya. Karena kan kalau ngajar anak itu sebetulnya pedagogi ya. Nah, ngajar orang dewasa kayak kita itu disebutnya andragogi. Itu ilmunya beda lagi tuh. Jadi kita nggak mengasumsikan bahwa biasanya kalau di pedagogi itu kita mengasumsikan anak-anak tuh nggak mengetahui apapun dalam belajar. Makanya kita ya udah kasih tahu aja, karena kita mengasumsikan mereka sebenarnya belum tahu. Nah, tapi kalau dalam andragogi ya, ketika kita bikin pelatihan yang untuk anak-anak dewasa, anak-anak mau udah nggak dewasa ya, orang dewasa. Nah,
kita mengasumsikan bahwa sebenarnya mereka tuh udah punya pengetahuan sebelumnya yang itu bisa saling dibagikan dengan social learning ini gitu, dengan informal learning ini. Maka nanti kalian bakal ada banyak diskusi dan sebagainya. Nah, tapi yang paling utama adalah tentang experiential learning. Maka nanti kalian kan bakal langsung ngewawancara, melakukan TNA, coba untuk bikin dokumen-dokumennya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya experiential learning. Nah, banyak orang-orang yang tadi aku sebut tuh, mereka mengira bahwa ketika dikasih tugas itu mereka udah ngerasa bahwa anak-anaknya itu belajar. Nah, padahal nggak kayak gitu, karena dalam proses pembelajaran itu orang dewasa itu kurang lebih mengacu pada cold cycle ini, dimana untuk si seseorang itu bisa mempelajari dari apa yang mereka alami. Pertama kita perlu membuat pengalaman yang bisa mereka alami dulu, dan kita membuat mereka mampu untuk mengalami apa yang perlu dialami. Gimana ya bahasanya? Jadi kayak misalnya kalian pengen nih anak-anak kalian itu mendapatkan pembelajaran ketika ditugaskan di tim desain grafis. Nah, kalian harus bikin mereka tuh mampu untuk mengerjakan tugas itu dulu secara minimal gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak mampu untuk melaksanakan, ya mereka nggak akan melakukan itu dan mereka nggak akan belajar. Makanya perlu dikasih pelatihan dasar dulu supaya mereka nanti bisa melakukan desain grafis. Nah, terus ketika mereka udah bisa nih melakukan desain, nanti kan mereka bisa menghasilkan hasil desainnya ya. Nanti minta mereka merefleksikan apa yang mereka alami. Nah, bagian ini yang sebenarnya jarang dilakukan bahkan sama organisasi-organisasi, karena biasanya udah ngerjainnya udah dibiarin aja, tapi nggak minta si anggotanya itu untuk merefleksikan, nih menurut kamu masih ada yang kurang nggak sih, apa yang kamu dapetin setelah kamu mencoba melakukan training ini, membuat desain gambar ini misalnya. Nah, bahwa dan selanjutnya kalau misalnya udah selesai, masuk ke konseptualisasi lagi, jadi bisa dikristalisasi lagi si apa yang udah mereka pelajari itu sebenarnya apa aja sih yang kurang ya, dan nanti mereka evaluasi lagi untuk dicoba lagi untuk melakukan hal yang baru. Jadi mereka akan terus belajar gitu, karena mereka melakukan sesuatu, merefleksikan apa yang kurang, terus mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menambal kekurangan itu, terus mereka mengaplikasikannya dan mereka membuat lagi kan, mencoba lagi dan mendapatkan hal baru lagi kan, dan terus menerus mereka nanti meningkatkan kemampuan mereka. Makanya kita perlu ngasih bahan bakar di awal, jangan sampai kayak tadi ya, ayo ikutan organisasi kita, nanti kalian bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman, tapi kita nggak ngasih modal awal mereka buat belajar untuk melakukan tugas mereka gitu. Nah, ini justru membuat mereka dapat tekanan yang tinggi, karena mereka punya anggapan ya, kan aku tuh nggak bisa ngelakuin itu, kok kamu tuh nyuruh aku ngelakuin ini sih gitu. Dan kayaknya banyak ya yang mengalami itu ya. Ya aku sih dengar curhatan cukup banyak sih. Makanya ya ketika kalian ingin bikin anggota tim kalian belajar, kasih dulu dasarnya, kasih modalnya ya, bahan bakarnya, supaya mereka bisa mulai berjalan, dan ketika mereka mulai berjalan nanti mereka bisa terus belajar kayak gitu. Kalau misal kalian udah pernah LMD ya, ini juga dilakukan di LMD. Bener jadi spoiler. Nantilah udah. Coba tadi udah cukup ya. Nanti kalian kalau yang belum ikut LMD saja ya. Jadi promosi, nggak apa-apa lah. Nah, bahkan dalam learning metodenya ya, metode-metode pelatihannya, kita bisa menentukan banyak hal, dari mulai lecturing nih kayak gini, workshop ya, misalnya kita langsung minta orang untuk mengerjakan sesuatu, atau mentoring ya, dia punya masalah apa, kita langsung jawab sesuai dengan permasalahannya secara personal. Atau misal coaching nih, orang itu sebenarnya udah punya kemampuan, udah punya motivasi, tinggal ditingkatkan lagi, biasanya itu via coaching. Atau body learning ya, belajar dari sesama, baca buku, project, atau ada spesialitas tertentu, atau nonton video-video di YouTube ya. Aku dulu waktu jadi asmen nggak sering sih, tapi aku cukup suka untuk membagikan video yang aku rasa berkaitan dengan tim aku. Jadi ketika aku dulu jadi asmen, aku suka nyari bahan-bahan yang berkaitan sama tim aku ya, kayak misalnya gimana sih caranya berpikir kreatif ya. Itu kan sangat berkaitan ya dalam pembuatan training ini, karena kreatif job banget si desain training designer ini. Makanya ketika aku cari dapet kayaknya videonya bagus, aku bagi ini ke anak-anak di bawah aku. Dan kalau mereka nonton ya mereka juga nanti kan dapat ini ya, dapat pembelajaran sebenarnya. Jadi hal-hal pembelajaran sederhana yang informal yang bisa mereka dapatkan ketika mereka ada di organisasi kita. Nah, kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang nanti bisa kita lakukan ya, dan bahkan mungkin lebih dari ini cuma contoh aja. Nanti bisa kita bikin di pelatihan kita yang nanti teman-teman buat. Kayak gitu kurang lebih. Kayaknya udah deh. Nah, selanjutnya kita coba praktek ya. Ini aku akan coba mendemonstrasikan.
BTW, aku ada waktu berapa menit lagi ya, guys? Sampai ke 10.10. Oh, 10-10. Sip. Nah, ada ini nggak? Ada yang mau jadi volunteer gak satu orang aja? Boleh deh raise hand. Untuk ini, untuk aku tanya-tanya. Nih, aku bakal mensimulasikan sedikit. Walaupun mungkin waktunya juga ya agak kurang sih, karena terbatas ya. Tapi nggak apa-apa. Ada? Oke, boleh Muhammad Hussein. Halo, Assalamualaikum. Muhammad Hussein. Kang Homi. Nih, kita ngobrol-ngobrol ya. Ada ini nggak? Ada apa namanya? Ada permasalahan di organisasi kamu nggak yang sekarang lagi dialami? Masalah apa ya? Itu kayak aku mau bilang kualitas SDM karena angkatan sekarang SDM-nya kan berarti angkatan ini ya. Di kampus tuh 2020, 2021, 2022. Yang mana kalau aku analisis masalahnya, mereka nggak mendapatkan pembinaan atau pembentukan secara offline. Akhirnya mereka online dan akhirnya hasilnya kan beda. Jadi effort lebih bagi kita yang di atas untuk bisa tidak menyalahi angkatan mereka dan untuk bisa lebih ngajarin mereka juga, karena akhirnya mereka agak kosong mungkin ya, atau kayak betul tadi sikapnya, attitude-nya kurang kebentuk karena mereka full online gitu. Yang kamu harapkan tuh apa sebenarnya dari mereka ini? Yang diharapkan lebih ke dalam konteks ini teman-teman yang mungkin tadi ya angkatan 21 atau 22, tapi ini tidak masuk offense untuk teman-teman yang mungkin ada 21 22 di sini. Karena ini di satu univ nih jangan satu organisasi ya. Nah, di kampus tuh ya, mungkin di kampus lain berbeda dan alhamdulillah tidak di satu univ. Itu harapannya lebih ke tadi ya, sikap sih, mungkin terbentuknya attitude yang mungkin jadi peka sama masalah organisasi, atau bisa timbul inisiatif atau bisa punya skill terkait tugas-tugas, bukan skill terkait tugas-tugas sih, tapi lebih ke problem solvingnya sih, Kang Romi. Problem solving terhadap apa nih maksud? Problem solving terhadap masalah-masalah yang bervariasi masing-masing, kayak sesuai masing-masing lah. Itu mungkin mereka kayak udah bisa ya, oh kalau ini tuh baiknya gini, tapi mungkin belakangan ini sekarang mungkin banyak nunggu atau banyak bingung, atau ya itu sih mungkin. Tapi menurut kamu mereka udah memiliki kemampuan dasar untuk menjalankan tugas di divisinya belum? Kalau itu tergantung masing-masing individu yang masuk ke organisasinya sih. Tapi kalau iya tergantung, kalau misalnya kita memang ada ketemu anak yang udah bisa desain sejak SMA, itu berarti kan dia udah punya ya, dan kita ada masuk ke tim media contohnya, itu kan dia udah punya. Berarti kondisinya beragam ya, ada orang-orang yang udah bisa desain, ada yang enggak, ada yang udah punya kemampuan untuk di organisasinya, ada yang enggak gitu ya. Kalau untuk desain grafis dan media pasti kita cari orang-orang punya pengalaman. Tapi kalau secara umum di organisasi yang tugasnya banyak yang nggak mungkin nggak spesifik banget kayak media ya, yang sebenarnya spesifik cuman nggak begitu dianggap spesifik kayak media, itu mungkin untuk saat ini atau mungkin emang akan selamanya begini, itu belum pada punya, terutama yang jadi staff kan. Lebih parah lagi kayaknya jadi BPH juga belum begitu punya gitu. Oke, sip. Ya, ini aku sedikit menjelaskan ya teman-teman ya. Ini aku sedikit nyontohin ketika kita lagi mau kita menganalisa TNA ya. Ketika tadi aku nanya ya tentang permasalahan ya, misalnya ada masalah organisasi secara luring, kan ini jadi masuknya ke bagian sikap ya, kalau tadi dijelaskan sama Husein ya. Jadi ada sikap-sikap yang belum terbentuk tuh, mungkin tadi Husein menyampaikan itu kan ya. Yang mana kalau misalnya kita lihat tadi di bagian attitude, itu jadi level yang lebih tinggi karena perlu ada proses berpengalaman yang cukup lama ya kan. Nah, terus ada masalah-masalah tentang terhadap masalah, inisiatif, terus problem solving. Nah, ketika Husein menyiapkan problem solving, kita harus bisa berpikir bahwa sebenarnya orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan problem solving adalah orang-orang yang sudah memiliki dasar pengetahuan untuk menyelesaikan masalahnya.
Jadi mereka udah punya alat-alat untuk menyelesaikan masalahnya, tinggal masalahnya diselesaikan. Nah, makanya tadi aku nanya lagi nih ke Husein ya, sebenarnya mereka udah memahami skill dasarnya nggak sih? Oh ternyata setiap orang itu berbeda-beda dan mungkin ada beberapa orang yang mereka belum memiliki skill dasar untuk bertugas di setiap divisinya. Yang mana meskipun ya, kalau misalnya kalian ketika nanya-nanya di TNA dan kalian stuck di bagian sini, dan kalian bikin pelatihan problem solving, kalian gak akan menyelesaikan permasalahan itu, aku yakin, di organisasi kalian, meskipun teman-teman kalian itu udah punya kemampuan problem solving, karena problem solving ini menjadi soft skillnya mereka, karena hard skillnya belum terbentuk. Nah, sementara yang paling utama berarti dalam kasusnya ini ya, kasusnya Husein bisa jadi ya, karena mungkin kita nggak punya waktu yang lebih lama untuk ngobrol lebih jauh ya. Ini kita coba batasin sampai sini aja karena waktunya terbatas. Nah, ternyata skill dasar dari setiap divisinya itu perlu dipenuhi dulu. Nah, sehingga nanti ketika skill dasarnya udah terpenuhi, tadi aku bilang ya, skill dasarnya udah terpenuhi, itu nanti mereka udah bisa melakukan sesuatu. Kalau misalnya nanti kedepannya mau ditambah problem solving juga nggak apa-apa. Dan mungkin tadi juga menyampaikan ya bahwa angkatan saya pun masih ada orang-orang yang skillnya masih belum bagus juga. Artinya kita bisa bikin pelatihan yang itu menggabungkan kedua angkatan ya, karena mereka berada di kondisi level yang sama-sama nggak memahami. Terus tadi juga disampaikan kondisinya beragam nih, meskipun dalam satu divisi ada orang-orang yang udah berpengalaman, ada yang enggak. Nah, ini menegaskan kembali bahwa yang tadi aku bilang ya, bahwa sebenarnya andragogi atau orang-orang yang belajar itu mereka biasanya memang udah punya pengetahuan yang dibawa, bahkan berkaitan dengan tugas mereka. Nah, bisa jadi nanti dalam pelatihannya kita bisa meminta orang-orang yang udah memahami lebih jauh untuk membagikan ilmunya ke orang-orang yang nggak memahami gitu. Makanya bentuk-bentuk kegiatan pelatihannya nanti bisa beragam ya, nggak cuma nanti ceramah aja, bahkan mungkin nanti ada diskusi yang bahkan nanti kita bisa membagikan kelompoknya secara kita rekayasa ya pembagian kelompoknya, supaya dalam satu kelompok itu terdapat orang-orang yang udah paham dan yang nggak paham, sehingga orang-orang yang paham itu bisa ngajarin orang-orang yang nggak paham gitu. Dan ini mengurangi cost kita dalam melakukan pelatihan, karena kita nggak usah ngasih pelatihan yang nggak usah ngundang pemateri yang bisa menjelaskan semuanya. Kita bisa membuat mereka itu belajar dulu di sesamanya, baru nanti sisanya yang belum mereka miliki ditingkatkan sama pemateri yang nanti mau kita undang gitu. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Ya nanti banyak ya. Kita bisa lanjut nih ke outcome-nya kalau misalnya memang kita bisa bahas ya. Kayak misalnya di TNA kan ada ini ya, ada durasi. Misal kita cuma punya waktu 1 bulan nih Kang ya. Ini aku percepat aja ya simulasinya. Cuma ada waktu 1 bulan. Nah, kita perlu mempertimbangkan dalam waktu 1 bulan ini sebenarnya kita bisa menyelesaikan permasalahannya ke arah yang mana yang paling utama. Nah, bisa jadi ya dalam 1 bulan itu nggak cuma skill dasarnya aja yang bisa kita penuhi, tapi kita bisa membuat mereka mempraktikkan beberapa hal-hal dasar yang ada di organisasi mereka gitu. Nah, jadi nanti itu bisa dimasukin nih ke outcome sama outputnya dalam waktu 1 bulan. Bahkan aku mungkin ya sekarang jadi bisa agak kebayang ya, misal kita bisa bikin nih pelatihan komunal seluruh angkatan, di mana pelatihannya itu memang kita didesain berdasarkan kebutuhan masing-masing divisi di awal minggu itu kita isi dulu kebutuhan divisi, terus nanti kita listing semua tugas-tugas di divisinya yang itu tuh akan berkaitan dan akan membuat mereka belajar lebih banyak ketika mereka udah dikasih pengetahuan dasar itu, dan harus mereka laksanakan dalam kurun waktu 1 bulan. Dan dalam waktu 1 bulan itu kita kasih feedback, kasih kasih saran, dan mungkin kita bisa minta alumni untuk melihat kualitas dari kerjaannya si anak-anak di divisi kita gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan mereka udah dapat skill dasarnya, nanti mereka udah bisa melakukan bisa praktek langsung, dan prakteknya itu memang masalah-masalah yang ada dalam divisinya. Yang itu adalah memang tugas-tugas yang perlu dikerjakan di tahun itu ya. Jadi nggak simulasi, topiknya nggak ngasal ya, tapi memang masalah yang benar-benar harus diselesaikan. Jadi memang learning by doing, dan nanti langsung dikasih feedback. Jadi kita bahkan dalam pelatihan ini ya, kita bisa sekaligus ya bikin pelatihan yang itu ngasih modal awal buat mereka, tugas-tugas di organisasinya juga terpenuhi, bisa ngehasilin kualitas kerja juga yang bagus. Ya nanti kalian bisa ini ya, bisa detailin lagi ya, kayak jumlah pesertanya ada berapa ratus orang, lokasinya, diselenggarainnya kapan, kisaran budgetnya berapa ya. Nah, ini rencana penyelenggaraan juga penting, karena nanti kalian perlu waktu untuk
merancang programnya ya. Jadi bisa tahu berapa lama yang kalian miliki waktunya untuk bisa merancang program itu. Profil pesertanya kayak gimana? Nah, ini bisa penting banget untuk bisa menentukan jenis kegiatan yang tepatnya kayak gimana. Pendidikannya apa, masa kerjanya apa ya, bentuk pelatihan, games dan sebagainya itu bisa ditentukan dari sini gitu. Atau misalnya memang nanti ada modul-modul yang secara khusus memang perlu ada ya, kayak misalnya di organisasinya Husen mungkin perlu ada penyampaian tentang sejarah organisasinya misalnya dan sebagainya lah. Nah, ini bisa nih kayak gini. Nah, kita coba ambil topik utama ya dalam hal ini. Mungkin tadi karena yang dibahas kayaknya aku terdengar banyak di bagian desain, mungkin nanti kita di bagian selanjutnya kita coba rancang ini ya secara sederhana. Sebenarnya poin materi-materi apa aja yang memang itu perlu ada dalam pelatihan desain. Nah, ini setelah kalian nanti udah bikin 10A, nanti kalian ada tugas selanjutnya untuk bikin content proposal framework ya, nanti diisi aja namanya. Terus outputnya diisi dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke draft kontennya. Jadi nanti akan ada apa aja yang memang perlu kita sampaikan dalam proses training itu. Nah, makanya ketika nanti ya misal kalian ada permasalahan kayak tadi ya tentang desain grafis, nah nanti kalian bisa nyari nih sebenarnya bisa nyari benchmarking ya. Misalnya aku coba contohin ya. Dasar desain grafis. Harusnya keluar sih biasanya ada. Nah, tuh, di sini aja udah langsung ketemu nih tentang kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, irama, kesederhanaan, kejelasan dan ruang ya di ruang guru. Nah, nanti kita bisa baca nih sebenarnya di bagian ini tuh apa aja, dan nanti ketika TNA ya, kalian sebenarnya ketika TNA secara real ya, kalian punya kesempatan untuk mengklarifikasi ulang ke si orangnya. Jadi ketika nanti misalnya ada permasalahan nih tentang desain grafis ya, sebenarnya kita belum tahu nih desain grafis itu intinya apa aja. Terus kita baru belajar, oh ternyata ada tentang kesatuan tuh ini. Nanti aku bisa nanya lagi nih ke Husen nih misalnya. Kalau timnya Husen udah ngerti tentang proporsi belum, Husen, yang di desain grafis misalnya? Boleh coba dijawab. Atau kalau Husen tuh di divisi apa, Sen? Desain. Aku di kaderisasi, Kang. Oh, kaderisasi. Siap. Kalau ditanya apakah ngerti proporsi apa enggak, mungkin enggak begitu detail. Oh, ini proporsi ngerti, Kang. Itu begini. Secara KBBI begini. Tapi mungkin kalau prakteknya mungkin mereka secara nggak langsung udah kayak belajar sendiri. Oh, ini tuh mesti sesuai bentuknya, nggak lebih, nggak kurang. Tapi kalau apakah itu proporsi atau bukan, mungkin nggak semuanya tahu. Oh, ini tuh proporsi namanya. Nah, berarti kan memang ada beberapa hal-hal dasar ya dari hal-hal ini tuh memang belum terpenuhi. Nanti kalian bisa nanya ini satu persatu nih ke ke orang yang kalian wawancarai. Sebenarnya yang bagian yang kurang tuh apa? Nah, untuk menanyakan hal ini kalian bisa menanyakan dengan kasus-kasus yang terjadi, atau misalnya kalian bisa ngeliat referensi yang udah pernah mereka buat. Kalau misalnya dalam kasus desain kan, ini mereka pasti udah punya portofolio yang mereka bikin kan. Nanti kalian bisa lihat nih hasil desainnya mereka tuh kira-kira kurangnya di bagian yang mana. White space kah ya, kan biasanya ada desain yang asal masukin informasi. Jadi kayak di poster itu harus ada informasi apa aja nih, ya udah dimasukin aja semua. Tidak mementingkan adanya white space, tidak mementingkan alur orang itu ngebacanya kayak gimana. Terus hal yang pentingnya tuh sebenarnya perlu dilihat lebih detail dan sebagainya lah. Nah, makanya ketika kalian nanti mau ngereferensi, kita bisa ngeliat ke sini. Bahkan kita coba cari di e-learning apa ya, online course. Nah, nih misalnya di Udemy ya. Nah, di Udemy kan suka ada ya kayak gini, what will you learn? Kalau nggak salah ada previewnya. Nah, ada previewnya kan.
Kalau nggak salah dulu ada ininya deh. Nah, betul. Nih, bahkan dari sini kalian bisa ngeliat materi-materinya guys nih. Tentang desain grafik ya. Tentang apa nih? Perbedaan style, color theory. Sepertinya dia aku stop dulu. Terus ternyata kalau misalnya apa di desain bagusnya ada project nih. Nah, ini udah jadi ngebenchmark banget nih. Meskipun dia ini ya kegiatannya online ya. Dan banyak hal lah yang mungkin ini sampel-sampelnya kayaknya ini bisa kita tonton nih kalau misalnya kita pengen tahu apa namanya secara umum, bahkan desain tren. Nah, nanti kita bisa ngeliat sebenarnya yang paling penting di organisasi kita tuh apa setelah kita bikin TNA tadi, kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa tulis nih di sini misalnya bagian pertama kayaknya mereka harus memahami tentang color theory ini karena kalau misalnya ngelihat dari hasil desainnya warnanya itu campur aduk berantakan dan tidak karuan misalnya. Mungkin kita bisa nih bikin kayaknya durasinya cukup nih 60 menit 60 menit tentang color theory misalnya. Teori nanti kontennya apa aja di color theory itu. Nanti kita bisa nih lihat di color theory ini sebenarnya bagiannya tuh apa aja. Ada tentang color wheel, color harmony, dan mungkin bisa jadi ada turunan-turunannya lagi yang bisa kita cari di sumber lain. Nah, nanti itu bisa kita masukin nih ke apa namanya ke kontennya siapa aja. Nah, setelah itu kita baru menentukan pemateri yang cocok untuk menyampaikannya siapa. Nah, jangan sampai ya kita nentuin pemateri dulu baru ngerjain topiknya. Nah, kenapa? Karena kita perlu memastikan bahwa pemateri itu memang bisa menyampaikan topik yang mau kita apa ya delivery ke anak-anak yang mau kita latih gitu. Nah, makanya si kontennya tuh harus udah beres dulu semuanya yang ingin disampaikan tentang color theory itu apa aja. Terus kita cari pemateri yang memang bisa menyampaikan itu semua. Mungkin dia harusnya udah punya portofolio tertentu yang memang hasil desainnya tuh warnanya bagus. Atau kalau misalnya memang kita pengen fokus nih ke Canva, kita nyari orang yang memang apa namanya expertnya di Canva misalnya. Gimana caranya memang color theory ini tuh bisa diaplikasikan di Canva juga. Jadi mereka nggak cuma nyampein apa namanya tentang color theory secara umum, tapi penggunaannya di Canva kayak gimana. Nah, itu nanti perlu masukkan ke konten kan tentang color wheel dan sebagainya. Terus nanti aplikasi di Canva-nya nanti masuk nih di kontennya kayak gitu. Misal tadi ya color wheel terus apalagi nih misalnya tadi contohnya color harmony ya misalnya color harmony terus application on Canva misalnya. Nah, nanti cari berarti kan pematerinya itu dia memang harus bisa pakai Canva karena kalian nanti ke depan ya di organisasi kalian itu bakal pakainya Canva ya. Nggak pakai aplikasi lain karena biasanya kalau di tim desain suka ada aplikasi yang disepakati di awal untuk digunakan bersama. Cari pemateri yang bisa Canva dan mungkin mereka perlu memang alumni DKV dan sebagainya karena mereka belajar color wheel sama color harmony karena biasanya orang-orang yang memang belajar desain secara otodidak mereka biasanya teori-teori dasarnya kurang bagus gitu. Nah, makanya harus cari pemateri yang bagus di dua hal itu. Nah, makanya kita nyocokin konten sama pemateri, bukan milih pemateri dulu dan kita menentukan kayaknya pemateri ini bisa ngasihin apa aja ya. Justru kita malah bikin konten berdasarkan pemateri yang kita pilih gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bikin konten, kita bisa ngelis sebenarnya pematerinya siapa aja gitu. Bisa jadi A opsi pertama, opsi kedua kalau A nggak bisa ke B atau ke C gitu ya. Dimana pemateri-pemateri ini tuh udah kita pastikan bisa mengisi atau menyampaikan konten-konten ini. Dan setelah itu mungkin kita perlu nih misalnya ada exercise tertentu nih untuk melihat bahwa si apa namanya konten-konten ini tuh memang udah tersampaikan dengan baik ya. Misal kayak ya mungkin nanti mereka diminta untuk bikin desain selama 15 menit. Habis itu apa namanya tulis aja deh bikin desain selama 15 menit menggunakan visual stock organisasi yang telah ada dan dievaluasi oleh pemateri gitu misalnya. Nah, misalnya ada proses kayak gini ya.
Nah, nanti kalian bisa nambahin lagi nih poin keduanya apa. Nah, selain color theory, mungkin nanti kalian bisa mengacu juga nih ke sini. Layout nih, ternyata ada layout teori ya, grid, ada apapun lah itu ya. Nanti akan banyak banget. Nah, jadi kalian nanti bisa benchmark. Dan bahkan tadi ya, kenapa aku bilang ini jadi proses kreatif, karena bisa jadi color theory bukan cuma tentang ini kan. Makanya tadi kayaknya nih, karena kita mau pakai Canva, kita coba ini deh, aplikasinya dalam Canva. Atau ternyata di Canva ini tuh ada fitur untuk membuat color harmony. Nah, itu pakainya kayak gimana? Kan kita perlu tahu juga kan di Canva bisa nggak sih kita bikin color harmony ya? Kan itu ada tekniknya juga mungkin ya. Nanti kita bisa cari juga, dan kalau misalnya perlu ada ya kita bisa nyampein di sini, dimasukin ke kontennya. Cara penggunaan color wheel-nya tuh di Canva tuh pakai toolsnya apa aja, color harmony itu toolsnya apa aja gitu. Nanti kita list supaya nanti tools-tools itu disampaikan sama pematerinya gitu. Jadi kita nanti bikin secara detail aja. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya di bagian ini udah selesai, misalnya ada beberapa simulasi challenge tertentu ya yang mau dibikin, kalian bisa nih masukin juga si simulasi challenge dan gamifikasinya, kayak misalnya nanti peserta ya setelah di day pertama udah selesai, nanti mereka akan diminta untuk membuat desain selama 1 jam, 1 jam atau 2 jam misalnya. Terus mereka harus ngeposting di media sosial mereka, atau kalian coba posting di media organisasi kalian ya misalnya, atau dimanapun, terus nanti dinilai mana yang paling banyak dapat likes misalnya. Nah, atau misalnya kalian ada program nih di angkatan kalian tuh program untuk bikin quotes selama 1 tahun. Nah, nanti dalam pelatihan ini tugasnya bikin quotes aja gitu. Jadi nanti misalnya pelatihannya selama 2 hari, terus nanti akan ada 2 sesi latihan bikin quotes ya. Pesertanya ada 15 orang. Terus nanti 15 orang itu di hari pertama mereka akan bikin quotes dengan menggunakan teori-teori yang udah dipelajari di hari pertama. Nah, nanti di upload misalnya di ini ya, di organisasi kalian, di website atau media organisasi kalian, lihat nih dapat berapa likes. Atau kalau misalnya enggak ya dicek aja sama pematerinya. Nanti hari kedua mereka bikin lagi nih 1 desain quotes juga misalnya. Jadi setelah pelatihan ini bahkan kalian udah punya 30 quotes yang itu udah bisa kalian pakai untuk 30 hari atau selama sebulan ke depan. Yang itu kan udah meringankan tugas organisasi kalian tuh selama 1 bulan itu, dan selama 1 bulan kalian bisa mengalokasikan tenaga divisi kalian ke hal yang lain yang menurut kalian cukup penting dalam 1 bulan itu, sampai nanti mereka bisa bikin quotes lagi nih untuk bulan berikutnya kayak gitu. Nah, makanya bahkan dalam pelatihan pun kita bisa bikin pelatihan yang kayak tadi tuh, sekalian untuk mengerjakan tugas-tugas di organisasi. Nah, nanti untuk matriks dan evaluasi nanti kalian bisa tulis juga ya, apakah nanti dinilai menggunakan post test atau dinilai hasil karya desainnya ya, kalau misalnya kasusnya ini pelatihan desain ya. Terus metrik penilaiannya kayak gimana nih si desain itu, apa aja nanti perlu dinilai. Nanti kan pasti ada lembar penilaiannya ya, yang nanti mungkin perlu dinilai sama pemateri atau sama alumni-alumni yang punya kemampuan desain sebelumnya yang udah bagus. Dan kalau misalnya ada keterangan tambahan nanti bisa ditulis juga di sini ya, dan nanti rancangan anggarannya berapa. Karena kan pasti perlu anggaran ya. Bisa jadi anggarannya 0. Ya bisa aja dilaksanain kan, kayak kita ngundang alumni aja, atau misalnya pematerinya adalah anggota organisasi kita yang memang dia expert banget nih, karena memang ada 1 orang yang dia memang expert banget nih di bidang desainnya, itu mungkin bisa aja dan ternyata sesuai banget sama kebutuhan pemateri di sini. Atau ya memang pilih pemateri-pematerinya yang nggak berbayar, alumni dan sebagainya. Atau kalau misalnya memang mau kita bikin kegiatan pelatihan yang memang nggak harus mengundang pemateri, jadi kita pelatihannya ya asinkron ya, asinkronus. Kita cari nih berbagai macam sumber di YouTube ya tentang teori-teori ini, dan minta mereka untuk belajar dari dari video-video itu. Nanti setelah mereka menonton videonya ada post testnya, terus nanti mereka akan ada penugasannya. Terus setelah penugasannya selesai dilaksanakan, nah kita minta alumni untuk menilai aja misalnya. Kan bisa tuh kayak gitu juga. Nah, dan kalau misalnya kalian ada link-link sumber-sumber tertentu yang digunakan dalam proses pelatihan ini, kayak misalnya kayak tadi nih, kalian nge-benchmark dari Udemy, dari ini, atau ada video-video yang kalian tonton nih di YouTube untuk memahami lebih lanjut ya, kalian bisa nih nanti tulis sumbernya di sini. Kayak gitu.
Nah, ya kurang lebih gitulah ya. Nanti akan kalian lakukan ini. Aku cuma coba demonstrasikan sedikit. Kalian nanti bisa eksplorasi lebih jauh lagi sebenarnya dalam proses pembuatan pelatihan ini karena bahan-bahannya sebenarnya udah ada, kita tinggal meramunya aja. Dan kalau misalnya kita mau bikin hal yang lebih bagus lagi, misalnya yang lebih apa ya di luar apa namanya, di luar kebiasaan juga bisa mungkin, tapi nanti akan coba kita bahas di ini ya, di sesi berikutnya siang. Nanti sampai saat ini kita bahas ini dulu aja. Oke, mungkin gitu dulu sih apa namanya, sedikit demonstrasinya ya. Selanjutnya mari kita diskusi. Barangkali ada pertanyaan. Baik, silakan teman-teman yang seperti biasa yang punya pertanyaan silakan untuk raise hand, dan jika tidak bisa langsung untuk bertanya bisa langsung diisi di kolom chat begitu teman-teman. Bisa aja deh. Oke, ditunggu. Langsung saja mungkin ya, Mas Rom ini udah ada yang raise nih. Boleh. Oke, silahkan Mas Fakih. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Amin dari Universitas Islam Pemakmuran dari Kalimantan Selatan. Izin bertanya kembali, Kang. Tadi kan udah setelah kita melakukan analisa gitu ya terkait dengan keperluan, kemudian setelah kita lihat gitu ya dan kita dapat data gitu, ternyata dari kompetensi yang diperlukan itu 50-50 gitu, Kang. Ada dia tuh juga perlu knowledge gitu ya, terus ada juga yang perlu skill atau bahkan ketiga-tiganya gitu di antara itu. Nah, menurut Kang Romi itu apakah sebaiknya pelatihan yang tersebut itu dilakukan secara bersamaan atau lebih baik kita lakukan secara bertahap kayak gitu. Jadi mungkin kita lakukan pelatihan buat yang melatih knowledge dulu atau dan sebagainya gitu, Kang. Jadi mungkin apakah pelatihan tersebut itu dipisah gitu ya, atau kita bagi kelas-kelas tertentu, atau mungkin kita bagi dalam beberapa pelatihan. Mungkin seperti itu, Kang. Ya. Oke, langsung jawab aja ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya maksud kamu bagi-bagi tuh dijadiin pelatihan yang berbeda lagi gitu ya? Ya gitu, Kang. Oh, sebenarnya nggak harus sih. Jadi kalau misalnya bisa gabungin aja. Kan kayak pelatihan ini nih, sebenarnya kan pelatihan training design ini membuat kalian yang asalnya nggak tahu jadi tahu nih dengan aku menyampaikan di sini ya, ya nggak? Terus nanti kalian akan meningkatkan skillnya dengan kalian akan mencoba langsung nih. Tadi kan aku udah mendemonstrasikan. Terus nanti kalian akan mencoba nih setelah ini. Belum lagi nanti kalian akan melaksanakan secara langsung ya, secara langsung ke bener orangnya ya. Jadi bukan panitia yang kalian tanya kayak simulasi doang, pura-puraan kalian lagi nanya-nanya kayak gitu. Tapi kalian beneran bakal langsung nanya ke orang yang nanti bakal kedepannya ya bakal jadi orang-orang yang mungkin ketika kalian akan bikin program pelatihan di BMK, kalian akan nanya ke orang-orang itu bahkan kayak gitu. Nah itu bisa sekaligus juga kok gitu. Jadi nggak harus benar-benar terpisah. Nah cuma memang yang perlu kita pikirkan adalah kebutuhannya gitu. Sebenarnya masalah yang dihadapi kita tuh butuhnya cuma perlu tahu di sampai tahap knowledge aja atau enggak, atau memang perlu sampai ke skill atau attitude gitu. Nah kalau misalnya memang butuhnya cuma butuh dikasih tahu doang ya, dengan dikasih tahu doang itu udah cukup ya, kasih tahu aja, nggak usah ngeffort sampai ke hal-hal yang lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena tadi resource kita itu terbatas. Kan waktu kita terbatas, terus apalagi ya SDM kita terbatas kan, apalagi organisasi yang ada masalah di SDM-nya kan biasanya orangnya ogah-ogahan, dan kalau kemarin kan pada muntabir ya. Nah makanya ya ambil yang utama-utamanya aja, karena biasanya di bagian knowledge itu lebih mudah untuk dilakuin ya. Bahkan dengan kita ngasih video-video aja, ngasih referensi, ngasih buku dan sebagainya buat mereka baca, itu mereka udah dapat knowledge sebenarnya kan. Itu jadi suatu hal yang cukup mudah. Tapi kalau misalnya memang kita mau bikin training yang
bikin mereka punya skill tertentu, ya kita harus membuat mereka melakukan itu, membuat praktek. Makanya jangan sampai justru kebalik ya. Biasanya kita bikin misal pelatihan public speaking, terus pelatihan public speaking itu cuma ini apa namanya, ngundang pemateri untuk menjelaskan public speaking itu apa. Nah itu nggak ngelatih skill mereka kan, ya nggak? Ya mereka kalau misalnya mau dilatih public speaking, mereka harus mencoba untuk melakukan public speaking itu gitu. Apa namanya, dicoba, terus bahkan mereka kalau mau bikin apa guide teksnya, terus nanti setelah dicoba nanti dikasih masukan sama pematerinya misalnya. Nah itu mereka baru tuh skillnya terasah di situ. Tapi kalau misalnya memang mereka pengen kita pengen bikin mereka ada attitude-nya, ya kita perlu terjunkan mereka secara langsung. Contoh lain nih misalnya di BMK ya, ada pelatihan MC SSC ya. Nah pelatihan MC itu ini cukup menarik sih karena cukup diminati sih ya, padahal itu sesuatu yang sederhana. Contohnya alumninya Sarah ya kemarin jadi MC ya. Jadi banyak job banget tuh orang-orang yang habis ikut pelatihan MC ya, jadi MC SSC itu biasanya dapat job di acara-acara lain. Ya karena pertama bahkan orang yang ikut pelatihan MC itu kita seleksi ya, nggak semuanya bisa dapat, tapi orang-orang khusus aja. Jadi kita ada casting dulu di awal ya, cuma orang-orang yang kita rasa layak untuk ikut pelatihannya, kita bakal melatih orang itu gitu. Terus setelah itu nanti kita latih tuh teori-teori dasarnya apa aja, terus nanti mereka mencoba mendemonstrasikannya. Terus setelah itu biasanya mereka melakukan simulasi secara mandiri gitu. Jadi tim MCSSC ya, yang online terutama itu biasanya mereka bikin live IG, terus mereka pura-puraan jadi MC gitu. Itu rutin ya ada dulu sempat ada yang setiap hari mereka bikin kayak gituan sih. Kayak gitu. Terus mereka langsung terjun juga kan ketika mereka jadi MC SSC gitu. Nah makanya biasanya orang-orang yang udah jadi MC SSC jadinya bagus, aku ngerasanya ya. MC-nya udah cukup bagus lah gitu, udah sesuai standar banget lah. Karena kita ngasih feedback banget, kayak misalnya ketika mereka ada di depan layar ya, wah ini kayaknya kameranya nggak sejajar sama mata nih. Kita kasih feedback itu. Terus misal mata mereka tuh nggak ngelihat ke kamera, ya jadi nggak interaktif ke orang-orang yang ngelihat, kita kasih feedback itu ke mereka. Jadi mereka mulai terbiasa tuh ketika kegiatan, bahkan habis SSC beres tuh setelah mereka MC, si MC-nya dievaluasi lagi gitu. Ini kayaknya kamu kurang ini ketika kamu koordinasi sama teman kamu yang di tempat yang berbeda ya, di sama partner MC-nya itu kayaknya kurang smooth nih, kayaknya kita bisa melakukan ini biar lebih smooth gitu. Jadi dia melakukan pembiasan itu gitu. Jadi ya itu kan sebenarnya dalam satu paket kepanitiaan SSC, dari mulai pemilihan MC-nya, pelatihan, sampai pembiasaan mereka itu dilaksanakan di satu tempat gitu. Jadi itu bisa dilakuin banget. Itu mungkin jawabannya ya, Fakih. Baik, terima kasih Mas Romi jawabannya. Kang Fakih gimana? Jelas? Alhamdulillah sudah jelas banget. Terima kasih buat Kang Romi atas penjelasan. Oke, Masya Allah. Ada satu lagi nih Mas yang udah resen, Teh Salsabila. Halo Teh Salsa. Halo Kak. Bisa langsung aja ya Teh untuk tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya bertanya ya. Maaf gak bisa on cam karena nanti sinyalnya keluar masuk Zoom. Langsung aja ya Kang. Jadi tadi sebenarnya sempat mau tanya sama nggak tanya sih, kayak ada dapat insight baru habis tadi dapat dapat penjelasan gitu ya. Tapi mungkin pengen make sure aja apakah ini cocok atau enggak gitu ya. Mungkin gini, masalahnya di sini ada banyak organisasi yang tiap buat training program itu selalu untuk semua divisi Kang gitu, tidak terpusat karena karena ya itu kurangnya resource balik lagi dan SDM yang terbatas. Nah, tapi hasilnya itu kurang maksimal karena malah menyebabkan kayak pesertanya tuh kurang engage, terus minim juga gitu. Tapi tadi pas aku dengar penjelasan Kang Romi sendiri itu kan tadi ada seleksi di awal gitu ya untuk yang mau ikut gitu. Ikut di training yang udah dibuat gitu ya, udah dirancang. Tapi menurut saya itu kayak mungkin di komunitas saya ini nggak bakal jalan kalau ada kayak gitu Kang gitu. Menurut Kang Romi gimana? Oh iya, ya makasih Salsa ya. Ya
sebenarnya nggak harus juga sih ada seleksi ya, itu tergantung kebutuhan aja. Karena kan kalau misalnya tadi aku nyontohin di SSC, kita memang cuma butuh 4 orang doang. Kita cuma butuh 4 MC ya, 4 MC ya kalau online ya, mungkin ada yang lebih ya, kemarin nggak tahu juga. Kita cuma butuh 4 MC doang, si SSC itu, makanya kita ya udah pilih 4 MC karena yang daftar itu banyak yang pengen jadi MC ya, karena biasanya banyak dapat followers habis jadi MC kan. Nah makanya mereka ingin dapat followers kali katanya. Nah cuma karena kita butuhnya 4 orang, makanya kita seleksi, makanya kita bikin adanya casting, dan kita memang ingin agar hasil MC-nya tuh bagus. Jadi memang kita pilih orang yang udah berpotensi dulu, baru kita latih. Nah, tapi beda kasusnya kalau misalnya memang kayak tadi ya, misal kita udah punya tim yang memang mereka harus melakukan tugasnya gitu. Ya nggak apa-apa, mereka dilatih aja. Tapi menurut aku memang cukup penting untuk melatih yang secara khusus kayak tadi, hard skill setiap divisinya. Karena kan bisa jadi kenapa organisasi itu nggak bisa berjalan maksimal karena mereka itu belum mampu untuk menjalankan tugas di divisinya masing-masing kan. Ibaratnya gini lah, kan di tubuh kita tuh ada ini ya, ada organ paru-paru, jantung, ginjal. Nah, si paru-paru itu kan perlu si jantung dan paru-paru itu perlu dilatih dengan kita melakukan olahraga tertentu kan. Dan itu kan secara khusus kan, ya nggak sih? Kayak ada kardio, ada yang apa sih selain kardio sebutannya? Itu ya ada yang ngelatih otot gitu, ada yang untuk nurunin berat badan, ada yang untuk ngegedein otot, ada yang untuk melatih fungsi jantung dan paru-paru misalnya. Itu kan kita bikin pelatihan secara khusus ya. Nah kalau misalnya kita bikin pelatihan secara umum ya, itu kayak misalnya kita bikin pelatihan nih, pelatihan tapi semua organ kita tuh diminta buat ikut pelatihan itu, padahal mereka nggak bertugas untuk melakukan itu gitu. Kan jadi sesuatu hal yang percuma untuk mereka lakukan gitu. Meskipun memang ada hal-hal lain ya yang memang itu jadi soft skill yang dibutuhkan sama setiap organnya, kayak memaksimalkan penggunaan ATP ya, adenin trifosfat. Itu energi yang digunakan oleh sel-sel tubuh guys di mitokondria. Oh iya, walaupun TF dan psikologi tahu biologi lah. Nah misal di efektif ini bagian itu gitu, itu kan jadi soft skill setiap sel itu harus punya ya. Ya itu nggak apa-apa kalau misalnya mau dibikin secara komunal, tapi kalau misalnya memang ada hal-hal yang secara khusus kayak tadi nih, tim desain ini butuh apa, tim kaderisasi butuh apa, tim sekben butuh apa, ya itu bikin secara khusus aja, karena biar nanti secara hasil mereka udah terpenuhi gitu. Ya, kalau misalnya bendahara tapi mereka nggak bisa ngatur duit, ya ujung-ujungnya nanti duitnya habis ya, bahkan mungkin ngutang. Ada beberapa kasus-kasus bendahara kan yang ini kan, habis masa masa organisasinya selesai masih ada data-data keuangan yang entah kenapa jadi kurang gitu uangnya. Mungkin kan mengalami, walaupun aku pernah mengalami bendahara yang kok tiba-tiba uangnya malah lebih banyak dari catatan ya, aku pernah ya, lebihnya berjuta-juta. Lucu sih itu sih, ada uang ajaib lah, nggak tahu gimana lah, itu secara keuangan tuh udah dicek itu ini uang siapa kok lebih, tapi tetap gak nemu ya, udah semua rekening tuh udah dicetak gitu ya. Nah tapi ya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya mereka nggak bisa ya jadi ya susah gitu, makanya nggak bisa semua. Dan kalau misalnya kita bikin secara lebih khusus ya, itu bisa meningkatkan keterlibatan mereka sebenarnya, karena misal gini nih teman-teman ya, kalian bikin pelatihan desain, terus kalian bikin pelatihan itu diwajibkan untuk semua anggota kalian, yang mana yang butuh pelatihan desain itu cuma tim desain. Nah, yang bikin komposisi anggota orang-orang yang ikut pelatihan itu adalah orang-orang yang terpaksa untuk ikut kegiatan pelatihannya, yang mereka pasti ya udahlah seadanya aja. Terus ketika hal itu terjadi ya, karena mayoritas adalah orang-orang yang kayak gitu, mereka orang-orang mayoritas ini akan mempengaruhi orang-orang minoritas, yaitu adalah si tim desainnya. Jadi bikin tim desainnya jadi nggak termotivasi untuk menyelesaikan pelatihannya, karena mayoritasnya ya mereka orang-orang yang memang nggak niat untuk jadi tim desain gitu. Tapi kalau misalnya kalian fokus ini ke orang-orang yang memang di tim desain, mereka memang pengen belajar desain, mereka akan menjadi orang yang mayoritas termotivasi, dan hal itu membuat orang-orang yang bisa jadi ya di tim desain, misalnya ada yang nggak termotivasi nih di tim desain, mereka jadi termotivasi karena orang-orang yang lain saya mayoritas punya motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan programnya gitu. Kayak gitu teman-teman. Ya, di pelatihan ini pun kan kayaknya mungkin kerasa ya, ada orang-orang yang mungkin ngelihat kayaknya ini pelatihan desain grafis.
Terus ternyata daftar. Ternyata banyak orang-orang di sini yang secara mayoritas memang pengen belajar pembuatan training kan, pembuatan program pelatihan, dan mereka jadi termotivasi untuk ikut lebih lanjut dan menyelesaikan program ini kan. Nah makanya penentuan si orang itu penting. Makanya nanti ketika kalian nanti bikin TNA ya, misal di organisasi kalian diminta untuk bikin pelatihan yang udah dibikin buat semuanya, itu tolak aja. Baiknya sih menurut aku ya tolak aja sih. Kecuali kalau misalnya memang itu ada kepentingan tertentu, kayak misalnya memang semua orang nih di divisi kalian tuh harus bisa desain karena setiap divisi harus bikin poster ya, itu beda cerita lagi ya, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya memang tim desainnya udah secara khusus ya bikin secara khusus aja sih, supaya nanti pelatihannya lebih efektif dan mereka kinerja divisinya jadi bagus, mereka jadi orang yang dipercaya untuk bisa bikin desainnya, itu meningkatkan motivasi pribadi juga gitu. Karena kadang-kadang ada yang ini ya, ada orang-orang yang dia merasa nggak percaya diri bahwa mereka tuh bisa bikin desain, karena ketika mereka bikin desain kayak kok bagus dinilainya jelek misalnya sama orang-orang, terus mereka jadi nggak mau ngedesain gitu. Nah jangan sampai muncul kayak gitu, karena mereka nggak punya kemampuan itu ya, mereka dikasih kemampuannya, terus kita percayakan kemampuan itu ke mereka karena mereka udah belajar dengan baik di pelatihan yang kita bikin. Kayak gitu sih mungkin ya, jawabannya Salsabila, mudah-mudahan cukup bisa menjawab gitu. Iya. Kalau ada yang kurang menjawab ditanyain lagi aja. Baik, terima kasih Mas Rom. Dan sepertinya masih belum ada nih yang bertanya kembali. Saya coba tanya lagi ya. Teman-teman ada yang tanya lagi ya? Kalau ada, bisa langsung raise hand aja atau di kolom chat. Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sebelumnya masih belum ada, Mas. Cukup mungkin ya. Sudah sedikit-sedikit mulai paham dan tergambar. Tadi memang karena penjelasannya luar biasa. Runtut ya, jelas tentang how to, kemudian tadi didemonstrasikan juga terkait GPF-nya. Dan sekarang kita sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kami dari para Gozalian juga memberikan waktu break ya buat teman-teman, karena setelah ini akan ada sesi simulasi teman-teman. Nah, waktu break 5 menit bisa dipakai buat teman-teman untuk makan atau minum atau ke kamar mandi, stretching, atau main lato-lato dulu ya, bebas terserah. Gunakan 5 menit itu dengan efektif mungkin ya, silahkan. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit
one more mistake. You feel you can't prevent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, Baik, kurang lebih udah 5 menit ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Ya, selamat datang kembali. Mudah-mudahan sudah melakukan apa yang harus dilakukan tadi. Oh iya, tadi terlewat teman-teman. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan untuk materi yang telah disampaikan tadi, nanti teman-teman bisa langsung saja diisi di presensi nanti. Jadi akan dijawab nanti di lain kesempatan oleh para pemateri seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sekarang saatnya simulasi. Dan simulasikan apa yang telah tadi didemonstrasikan oleh pemateri Mas Rom. Jadi untuk teknisnya, penjelasannya saya akan coba undang langsung dari tim MPP, Gozalian Magpiro. Dipersilahkan untuk menjelaskan mengenai simulasi yang akan dilakukan. Oke, halo. Halo Kang Semir, apakah suara saya terdengar? Ya, halo. Jelas. Oke.
Mohon maaf ya teman-teman menunggu agak lama karena kodarullah laptopnya agak lemot. Nah, ini mungkin saya juga minta bantuan ke teman-teman MMP yang lainnya atau ke operator bisa minta bantuan share screen. Nanti saya bantu untuk mekanismenya. Oke, nah ini untuk simulasi saya akan menjelaskan terkait mekanismenya. Gitu. Nah sebenarnya simulasi ini apa sih? Gitu. Tadi kan teman-teman udah dicontohin nih terkait demonstrasi penyusunan CPF. CPF itu apa? Content Proposal Framework. Nah teman-teman juga bisa melihat chat yang saya kirim untuk mekanisme simulasinya. Nah yang pertama teman-teman bisa membaca dulu dan mempelajari dulu hasil worksheet TNA yang sudah diberikan oleh Gazerlian gitu. Nah, ini untuk filenya ada di Linktree, kemudian akses bagian challenge penugasan. Mungkin teman-teman operator boleh minta tolong share screen biar lebih tergambar. Oke, Linktree, kemudian akses ke folder penugasan. Kemudian, nah di situ ketika diklik kan muncul drive ya teman-teman. Nah ada dua folder, challenge 1 dan challenge 2. Nah teman-teman masuk di challenge 2, buka foldernya. Nah setelah dibuka foldernya, ada folder simulasi. Nah filenya ada di situ. Gitu. Teman-teman bisa akses di sana ya. Kalau misalkan belum ketemu, bisa chat di kolom chat. Oke, setelah dibuka dan dipelajari nantinya, teman-teman silahkan untuk membentuk kelompok gitu. Kelompoknya kan sudah terbentuk ya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke breakout room masing-masing. Nah, breakoutnya sesuai apa? Sesuai kelompok yang udah teman-teman pilih kemarin malam dan tadi pagi. Bisa akses di Linktree, kemudian di pembentukan kelompok. Nah, untuk teman-teman yang belum memilih gimana gitu. Nah, alhamdulillah sudah ditentukan oleh panitia penempatannya. Jadi, mohon maaf juga untuk teman-teman yang belum memilih gitu. Karena keterbatasan waktu, jadi akan ditentukan oleh panitia dan bisa dicek saja di spreadsheet tersebut gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman kelompok 1, nanti teman-teman masuk di breakout 1 dan menyesuaikan untuk lainnya. Nah, ketika sudah berada di breakout room, teman-teman akan ngapain? Yaitu teman-teman menyimulasikan gitu tentang penyusunan CPF ini seperti yang udah dipelajari tadi di materi Kang Rom dan juga udah didemonstrasikan oleh Kang Romi. Nah, teman-teman itu bekerjanya secara berkelompok gitu ya. Jadi bukan individu masing-masing, bukan ngerjakan secara masing-masing, tetapi secara berkelompok. Nah, silakan teman-teman nanti diskusi. Nah, untuk topik yang akan dibahas tentang apa, yaitu bukan topik sesuai kelompok teman-teman, jadi topiknya semuanya seragam, dari kelompok 1 hingga kelompok 20, topiknya sama, yaitu topik mentor agama Islam ITB. Nah, file TNA-nya bisa dipelajari di sana. Setelah dipelajari, nanti silakan disusun gitu, CPF-nya. Nah, nantinya akan ada reminder gitu ya dari para Gozalian untuk ketika waktu akan segera habis. Dan ketika waktu udah habis, jangan leave ya teman-teman. Jadi kita masih ada agenda-agenda lainnya. Jadi mohon untuk kembali ke Menko. Mungkin dari sini saya kasih kesempatan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas dari penjelasan yang saya sampaikan. Silahkan. Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, kebingungan terkait pengarahan barusan, bisa langsung tanyain aja. Oke, durasinya berapa lama? Durasinya 25 menit ya teman-teman. Oh ya, untuk ketentuan filenya, teman-teman silahkan copy aja dari template Google Doc yang saya sediakan di sana. Nah, di situ ada template
konten proposal framework, teman-teman jangan edit langsung di situ, tetapi silahkan dibuat salinannya. Dan silahkan untuk diganti format nama filenya sesuai nama kelompok. Isinya tuh. Oke, ada yang bertanya oleh Kang Haris, 25 menit itu sudah include mempelajari TOR plus mengisi CPF. Ya, betul, include mempelajari TNA ya, bukan TOR. TNA, kemudian CPF. Jadi kan teman-teman itu untuk mendesain pelatihan, kan perlu tahu dulu nih, permasalahannya apa sih gitu. Mau ngedesain nih gitu. Kalau misalkan nggak tahu permasalahannya, ya gimana mau ngedesain kan gitu. Jadi teman-teman silakan baca dulu, ini loh ada permasalahan ini gitu. Ada permasalahan ini, outputnya apa sih kira-kira, outcome-nya apa gitu. Terus batasan-batasannya apa aja, pesertanya siapa. Nah itu bisa dibaca semuanya di worksheet TNA tersebut yang berjudul Mentor Agama Islam IPB. Oke, jikalau belum ada pertanyaan lagi, nanti teman-teman bisa bertanya di kolom chat Zoom di masing-masing breakout room. Insya Allah dari Kang Romi, kemudian juga teman-teman Gozalian lainnya akan ikut sweeping gitu, mengontrol teman-teman ketika berada di breakout room. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk join breakout room yang telah mungkin nampak ya di device masing-masing.
kayak konyol. Konyol. Oh, ada sama pamere urang teh lah. Pamere. Naon? Ah ya. Konyol pamere saha. Ya. Ada kan KTP kan luar yang asli. Fotokopi eta KTP aja kakakna ku hebun. Ya. Nanti mah beta sok nanti saya.
Mak, aku ramah, kau mah, sama aluk mah. Kumpul mah, kau mah. Aku ramah, kau mah. Sama aluk mah, kau mah. Punten mah, aku sama aluk mah. Pe, punten pai. Aluk pai, kau ơi. Punten pai, aluk pai. 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 Punten aluk pai. Punten aluk pai. Kau ơi. Nuhun pai. Nuhun pai. Nuhun pai.